real value-nya. Makanya saya sih usulnya NJOP mungkin sulit lah ya buat kita minta turun gitu. Tapi bisa coba BPHTB itu bukan satu-satunya patokan. Jadi mungkin ada appraisal atau mungkin market value yang lebih valid yang menjadi dasar untuk pengenaan pajak. Ya, setuju tuh Pak. Jadi NJOP jangan diapa-apain. Kayaknya karena jadinya lebih lama gitu. Itu yang godoknya tuh, maksudnya karena kita kan juga bicara ya Pak, pergodokan. Iya, jadi kita harus agak lebih real ketika kita ngasih saran buat mereka juga sesuatu yang simple. Karena mereka juga bikin perpu atau apalah itu namanya, itu pun juga tidak gampang dan itu menyangkut banyak departemen, banyak ini itu. Itu sebetulnya yang BPHTB itu kita udah usulkan mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu juga. Betul, iya benar. Benar. Bisa. Ya itu dia, karena kan, nah makanya tadi kan saya tadi mikirnya, let's say pemerintah punya niat baik, kemudian si daerah juga harus mengalah gitu, karena itu kan makanya saya bilang tadi kantongnya kan beda, nggak bisa si pemerintah menekan daerah karena daerah juga punya otonomi kan gitu. Nah, ketemu di tengah-tengahnya ini apa? Nah, itu orang-orang seperti Pak Bambang, seperti Pak Ali yang bisa memberikan insight gitu. Karena kalau kita bicara dari sisi investor pasti akan tidak ketemu dengan sisi-sisi bapak-bapak ini. Investor maunya barang semurah-murahnya, Bapak pasti maunya barang semahal-mahal. Ya itu aja, sesederhana itu gitu. Jadi maksud saya Pak Ali benar-benar menjadi perpanjangan tangan dan Pak Bambang dari brokerage juga supaya pasar menjadi luar biasa rame lagi gitu ya, buat gampang transaksi lah gitu. Jadi kan seperti itu sih. Gimana menurut Pak Bambang? Ini kita jadi kayak talk show ya, guys. Saya kalau talk show dibayar loh Pak Bambang. Oh salah ya, kembali karena saya bayar Pak Bambang. Gimana menurut Pak Bambang kalau seperti itu Pak Bambang? Iya, justru sebenarnya kalau Anda lihat ya, saya memang agak sering bicara di media mengenai hal ini. Saya tidak pernah sekalipun bilang NJOP tolong diturunkan gitu loh. Saya hanya bilang, tolong NJOP jangan jadi patokan untuk melakukan transaksi, bukan menjadi patokan utama gitu loh. Jadi saya tidak pernah melakukan statement turunkan NJOP, enggak gitu loh. Dan yang kedua, kenapa harus kita perjuangkan BPHTB? Ya, kita tahulah sebelum ini BPHTB dan PPH untuk secondary itu kan sama-sama 5. Kemudian turun menjadi 2,5. BPHTB pun sebenarnya sudah diajak untuk turun bareng-bareng, tapi karena yang Anda bilang bahwa Pemda itu punya otorisasi, mereka punya, ya bukan hanya otorisasi lah, ya udah punya kenikmatan dengan 5%, ngapain 2,5% ini? Nah itu yang memang sulit. Dan jadi kalau tujuannya untuk menurunkan, tentu bukan menurunkan NJOP, tapi BPHTB juga kita nggak bisa mengharapkan daerah ini secara terkoordinir turun bareng-bareng. Yang bisa adalah mungkin ada guidance dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan ya, sehingga ada patokan gitu loh. Kalau itu yang bisa dijalankan, saya rasa akan cantik sekali hasilnya. Oh iya, siap-siap. Nah itu Pak Ali sama Pak Bambang. Oh iya, hai Pak Ismet. Aduh, ya, keluar lagi mukanya. Di situ ada Pak Ignesis tuh, Direktur level nomor 1 di BSD itu. Ya, tadi kita udah sapa juga tuh Pak Ignes. Oh udah ya. Sempat keluar masuk bapaknya kayaknya. Masuk mungkin sinyalnya kali. Betul, Bapak merhatiin juga ya. Iya, jadi luar biasa Pak. Siapa tadi Pak Ignes? Izin Pak, boleh di-unmute biar bisa diskusi bareng Pak Bambang nih. Aku seneng banget dapat diskusi dari Pak Ali, Pak Bambang. Iya. Betul Pak, setuju kalau itu. Jadi ada bagaimana cara menilai untuk macam Bapak lebih menekankan pada pajak kayaknya ya Pak ya, Pak Bambang ya. Pada value-nya ya. Jadi karena biar gimana transaksi itu kan menyangkut value. Kalau kemudian total value yang kita harus bayar terlalu besar, ya orang yang tadinya mau beli properti dengan harga diskon kan menjadi kemahalan gitu ya. Yang saya bilang, saya punya pengalaman pribadi nih. Ada satu properti yang buka harganya 16 miliar. Dan Anda tahu saya dan dengan harga berapa? 4 miliar. Tapi NJOP-nya hampir 10 miliar ya. Ya Anda bayangkan, saya udah dapat diskon di sini, kena hajar di sisi yang lain gitu. Iya. Oke.
Mungkin Pak Iya, Ismet iya. yang punya banyak pengalaman juga tuh menghadapi developer-developer besar. Kalau investor itu memang takutnya sama dua kantor, Pak. Kantor pajak sama kantor polisi, itu dua itu. Iya, iya. Saya rasa Pak Ismet boleh dimintain pendapat tuh, Pak Ali. Oh ya, Pak Ismet, Iya, Pak Ismet mangga. Nanti kalau nyuruh Pak Ali, invoice-nya naik, Pak Bambang nyuruhnya saya aja. Saya berat gitu. Jadi Pak Ali di sini bukan host, ya kan? Boleh Pak Ismet dikasih pandangannya. Pak Ali jangan nambah invoice-nya. Mangga, Pak Ismet. Aku lagi meeting nggak ngikutin, cuman aku lihat senyumnya Bu Ros saja aku senang. Dia paling bisa, Pak. Itu tahu nggak caranya? Aku tuh selalu ngomong kayak gitu, biar kamu ngomong terus. Karena aku tahu, aku nggak mungkin ngomong. Aku bilang rayuanmu nggak kena, Pak Ismet. Aduh, oke. Baik, Pak Ismet, tapi mungkin dilaksanakan. Bu Ros mungkin ada dari agent ya, kita butuh juga apa namanya Insight. sharing atau pengalaman di lapangan ya mengenai ya tadi pajak-pajak segala macam, betul nggak sih investor itu agak terganggu ya dengan ada PBB naik, NJP naik, PPHTB juga NJP naik gitu kan. Oke, aku pengen manggil dari daerah nih, Pak. Dari Pak Wandi. Nah, ini belum dipanggil dia video on loh. Ih, kamu GR banget. Saya Kamu mendengarkan. menjadi watch juga nih, menjadi watch. Jadi oke, Pak Wandi dari daerah nih, dari Palembang nih, jago pentolan Palembang nih, Pak Ali. Mangga Pak Wandi. Ya, tadi saya sampai di ini ya, kutipan Pak Ali yang terakhir ya, tentang pajak mempengaruhi investor, kan seperti itu ya Pak Ali ya. Nah, saya kira gini, pasar ini kan tersusun bukan hanya oleh investor, Pak. Seperti itu, ya. Pasar ini kan di dalamnya itu, ya, kalau saya menyebutnya sebagai duit, Pak. Developer, user, investor, dan trader. Seperti itu. Gampang lihatnya. Ya, duit. Seperti itu, Pak. Nah, kalau developer ini, ya, dia jadi gini loh, jangan dianggap bahwa semua pembeli itu adalah investor. Gitu ya, itu dulu mindsetnya gitu kan. Nah, ketika ada orang ya itu beli untuk pakai, nah orang-orang yang beli untuk pakai ini ya itu tuh tidak tax sensitif seperti itu Pak. Jadi mau naik mau turun ya gua perlu gitu loh, gitu kan. Nah kalau saya sih berburunya itu ya kita kan orang jual, orang sales ini ya harus baca angin gitu loh Pak. Angin ini lagi tiup kemana, kan kita tidak bisa mengatur angin tapi kita bisa mengatur layar. Kan seperti itu. Nah, kalau saya saya mengarahkan layar saya itu adalah apa? Kepada si end user semua. Seperti itu loh. Ketika situasi lagi tidak bagus, gitu, Pak. Ya kan? Kalau ke investor, ya investor ini itu selalu Pak ya, selalu pasti itu nggak jauh-jauh dari harga mau yang paling murah. Seperti itu loh. Ya kan, layanan yang paling bagus, gitu kan? Delivery yang paling cepat. Maunya seperti itu, Pak. Nah, ini yang paling cerewet sebenarnya gitu investor nih. Kalau kita mengantongi investor terlalu banyak, ya itu mereka sensitif sekali dengan berbagai banyak hal gitu loh. Nah, yang tidak sensitif ini adalah ya end user, Pak. End user yang benar-benar beli itu untuk pakai gitu loh. Seperti itu. Ya. Nah, itu pandangan saya sih. Ya, jadi contoh nih kayak developer ya. Developer kan ini pun saya kira ketika situasi lagi berat ya tidak berarti si developer ini ya tidak bergerak sama sekali gitu. Ya kan kalau dia benar developer yang bangun gitu, yang ini ya yang sejati ya, bukan developer yang musiman ya. Karena kan di pasar juga itu juga masuk developer yang musiman dan developer yang memang sejati gitu loh. Developer sejati ini kan mau pasar naik, mau pasar turun ya dia harus eksis gitu loh. Kalau musiman ya dia cuma tumbuh ketika pasar lagi bagus gitu loh. Pasar lagi bagus mereka masuk gitu ya kan, pasar lagi jelek mereka keluar. Nah kalau developer yang seperti ini saya kira kita nggak usah cerita lah gitu. Nah tapi kalau developer yang memang sejati Pak, yang memang developer yang kerjaannya itu ya itulah gitu loh developer itu, saya kira ya mereka tetap itu akan ya ke situasi seperti apapun ya, kalau ada memang perlu beli lahan dia akan beli lahan seperti itu Pak. Nah sama perusahaan-perusahaan pun gitu ya, perusahaan-perusahaan yang mencontoh nih ya, mereka ada target ekspansi gitu ya kan, target ekspansi bahwa tahun segini itu mereka harus ekspansi ya, harus ada cabang di sekian kota, mau nggak mau itu mereka akan eksekusi juga gitu loh. Nah ketika perspektif kita itu bukan selalu bicara properti is untuk investor ya, maka kita akan melihat
peluang itu ada di sini, peluang ada di sana, seperti itu. Ya, saya kira demikian sih, Bu Ros. Mantap, ini benar-benar broker dari hati terdalam nih Pak Bambang. Coba Pak Bambang di-unmute lagi. Suaranya bagus soalnya. Pak Bambang pintar nyanyi kayaknya ya. Rayuan mau. Ini biar kapan. Iya, jadi broker yang ini agak sedikit punya bad image ya, atau mungkin bad experience with the investor gitu loh. Waduh. Gini, saya punya pengalaman bukan hanya sebagai developer ya, saya pernah jadi eksekutif di Duta Pertiwi, kemudian juga di beberapa ITC lain ya. Nah, di ITC itu kita mengundang broker itu seperti kayak kita bikin masakan, itu harus ada garam dan bumbu masaknya. Kalau semua properti itu dibeli sama end user, itu akan hambar. Kenapa? Karena nggak ada orang yang akan menjadi pacemaker. Anda tahu, investor itu tujuannya apa? Mencari untung kan? Artinya begitu dia beli, dia akan berusaha untuk harganya naik dan naik dan naik gitu loh. Kalau end user begitu dia beli, dia akan pakai mungkin 10-20 tahun ya. Properti kita nggak bergerak. Itu yang terjadi. Jadi saya rasa hidup itu harus ada balance lah ya. Artinya kita nggak bisa, wah hanya end user, oh hanya investor. Kita hanya investor, kita akan mati ya, kayak makanan semuanya garam ya. Kita akan mutah-mutah gitu loh. Kita ngalamin dan kita tahu lah. Contohnya mungkin pasar ASMK ya. Kalau ini contoh lama sih. Itu 90% bayarnya adalah investor. Yang terjadi dia mati total. Tapi begitu ITC, 20%-nya investor, 80%-nya end user, harganya terpacu dan mungkin waktu itu menjadi salah satu properti paling berhasil dan mahal. Jadi saya rasa itulah, artinya apakah investor, apakah end user, semuanya itu perlu kita rangkul gitu. Jangan kita udah antisipasi dengan salah satu bagian. Itu kan bagian dari istilahnya ya, kalau itu tenancy mix lah ya. Ada ini, ada itu. Nggak bisa semuanya sama gitu. Saya rasa sih itulah. Jadi artinya investor adalah partner kita, end user juga market kita gitu loh. Tapi itu harus di-mix dan jangan kemudian, oh saya maunya hanya end user, investor go to hell gitu. Enggak juga. Saya rasa itu. Pak Bambang coba di video on dong Pak, gue kepo gitu nih mukanya. Kali aja kita ketemu di PI Pak, saya bilang Pak LV murah gitu kan, coba. Boleh ya, bener nggak Pak Ali? Kita bisa kenalan sama Pak Bambang ya, gimana Pak Cali itu? Iya, ayo dong Pak. Saya udah kenal. Ya tapi kan saya belum lihat Pak. Kalau saya ketemu di jalan nggak kenal. Kan saya kan kantornya juga banyak pegang project. Apa? Saya selalu bilang, saya sama Pak Bang tuh selalu bilang gini, sebetulnya kalau kita bicara investor itu bukan momok juga gitu. Kita nggak perlu takut investor kan. Malah sebetulnya kalau kita perhatikan datanya, siklus properti itu dimulai dari investor. Ya, bagaimana si investor ini bisa menjadi satu trigger, harganya semakin naik dan itu properti semakin dicari gitu kan. Investor pun sebetulnya tidak salah. Yang kadang-kadang kita menyamakan istilah itu investor dengan spekulan. Itu yang sebenarnya spekulan tuh kayak saham gitu ya. Jadi beli properti kemudian dijual. Investor kan macam-macam. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, bisa investor sebagai end user juga. Dia investor beli buat anaknya. Ya, mau dipakai kapan tapi buat anaknya. Tapi dia berpikir jangka panjang gitu. Karena kita berpikir gini, kalau sampai kita beralih, oh saya maunya hanya untuk end user, dalam satu tertentu bagus. Tapi dengan satu kondisi yang sebetulnya si end user ini belum sanggup ke daya belinya, karena GDP growth ekonomi kita belum bagus, itu akan jadi bahaya juga. Nah itu yang tadi itu loh Bu Ros yang kita sampaikan. Ketika investor ini masuk, nggak masalah masuk gitu. Tapi ketika si investor ini ada isu-isu yang membuat mereka agak sedikit malas untuk belanja properti, artinya kita mengharapkan dari end user, kan gitu ya, skenario di logika kita gitu kan. Tapi ketika end user masuk, dia nggak sanggup juga gitu. Nggak sanggup membeli karena daya belinya, coba deh kita lihat sekarang ini. Sekarang udah mulai UMP sekarang naik, daya beli udah mulai ada gitu ya, akselerasi ekonomi udah mulai naik. Tapi ketika di tahun 2020 semester 2, itu siapa yang bilang investor akan masuk semua? Enggak, semua akan nahan kok. Coba deh kalau yang pas waktu itu 300-500 juta, dia punya daya beli, tapi dia tahan. Ya, kalau investor 500 juta mungkin dia orang kaya udah. Kita gini, jadi mungkin saya nggak mau batasi itu investor atau end user. Saya lebih membatasi ini golongan menengah atas yang jadi penyelamat.
mau dia, nah biasanya kecenderungannya yang menengah atas itu tadi investornya dalam arti dia beli buat anaknya, dia sebagai end user di jangka panjang, ada PPN lagi diskon, dia beli dulu gitu kan. Tapi sampai sejauh mana itu bisa menjadi jenuh? Itu alamiah kok. Ya itu bukan karena saya ngelihat kayak gini ya, tapi itu beberapa siklus terjadi memang seperti itu gitu. Alamiahnya seperti itu gitu. Jadi itu kayak ya hukum ekonomi segala macam ya, kita bisa lihat dan itu yang sebetulnya kita harus antisipasi. Jadi makanya ini kita diskusi, kita butuh banyak masukan. Ada hal-hal yang sebetulnya ada sedikit hal-hal yang isu-isu strategis yang krusial yang harus kita pahami untuk antisipasi kita ke depan seperti apa. Karena tadi kalau sampai betul yang tadi Pak Bambang sama kita juga sempat bicarakan, kalau betul-betul pajak itu menjadi satu isu yang kritis di investor, ataupun siapa itu yang beli properti, ini properti nggak akan jadi menarik lagi loh. Ya, mereka akan diam, yang mau belanja properti lagi, minimal diam, nah itu akan jadi melambat gitu. Itu aja sih sebetulnya. Oke, luar biasa. Ini sudah 20.50 ya Pak, masih makin panas, tapi bagusnya juga kalau kita berpikir gimana caranya properti itu jadi yang liquid ya Pak ya. Jadi nggak cuma mobil yang liquid gitu kan. Karena saking hangatnya orang punya properti. Oh ya pokoknya kalau beli properti nggak usah takut jual deh. Karena kan pasar properti di Indonesia itu bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya mau jual ada aja bayarnya, nggak usah nunggu BU gitu. Gitu kali ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya kayak Pak Bambang tadi bilang kalau pajak tidak menjadi isu, artinya kan pasti akan membuat orang menjadi liquid karena yang mau beli juga gampang, yang mau jual juga nggak ada masalah gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin 3 menit lagi kita menunggu, tapi sebelum kita menunggu, saya menunggu pertanyaan. Ini tampak menarik, saya bingung nih. Kenapa chatbox saya sepi malam ini? Biasanya ada yang bilang, hai Bu Ros, cantik. Oh salah, nggak juga sih. Cuma maksudnya biasanya ada yang nanya apa kayak apa gitu, kok nggak ada. Kita foto dulu. Nah, karena ada orang terbaik di sini yaitu Pak Charlie. Pak Charlie bantuin foto. Gue bilang, gue besok-besok kagak kelihatan deh. Pak Charlie bantuin foto. Pak Charlie mesti minta komennya juga tuh, kita butuh sharing juga dari Pak Charlie. Iya, tapi sebelumnya foto dulu dong. Foto dulu ya. Iya, foto dulu. Pak Bambang coba video on. Aduh, Pak Pali tolong mintain Pak Bambang dong video on. Aduh, jangan gitu dong. Tunjukin dong. Kalau kata TikTok, kalau kata TikTok lagi gitu. Nah, itu mana itu, Pak Bambang? Oke, sip. Pak ada Bro Juanda juga. Bro Juanda ini pakar digital kita nih. Iya, Bang. Iya, tenang, tunggu tanggal mainnya aku sama Pak Juanda. Iya. Udah dipepet terus sama Bu Ros. Pepet terus. Iya, penting cuan ya Pak Juanda ya. Tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu. Oke, sip. Mari. Pak Charlie, apa Bang? Oke, yuk kita siap ya. Boleh semua teman-teman buka kameranya sebentar. Kita foto 1 menit saja kok. Ya, habis itu boleh ditutup lagi. Baik, wah udah pada buka nih Bu Ros. Oke, oh ya ada Bro Fendi. Waduh, lagi nonton bioskop nih kayaknya Bro Fendi. Iya. Ada Pak Joni juga. Pak Joni, Pak Ketut, apa kabar? Waduh. Fendi. Mantap nih. Baik, Pali. Pak Frans nih. Baru kita waya-wayaan Pak Frans. Oke, semua thank you teman-teman yang udah buka kamera. Kita mau foto ya, ada 3 page. Jadi ya mohon bersabar sebentar. Oke, yang pertama dulu, 1, 2. Oke, ini jadi yang kalau nggak tahu di page mana ya terus aja gitu. Iya. Beda-beda gaya. Benar. Oke, sekarang yang page kedua ya, 1, 2. Oke, kemudian yang page ketiga, 1 kali lagi. Mohon sebentar menunggu. Oke, yang page ketiga. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Pak Charlie, kita minta sharingnya dong Pak Charlie, gimana tuh? Ya, Pak Charlie 1 menit dong sharing. Di lapangan. Iya, oke, mangga. Oke, ya. Ya, tadi pembicaraan tadi sih udah sangat bagus sekali, masukan-masukan insight-insight juga dari Pak Ali, Pak Bambang, Pak Wandi semua. Nah, ini
Kalau saya tadi cuma kepikir gini ya, betapa pentingnya juga peran pemerintah sebenarnya dalam bisnis industri kita gitu. Nah ini yang juga saya bisa berharap memang mungkin teman-teman dari Ray atau teman-teman dari Arebi atau teman-teman juga dari yang memang kita sama-sama nih di bisnis properti ini nih, kita juga harus gandeng pemerintah nih. Saya tuh benar-benar rindu lihat satu bisnis kita properti ini punya apa ya, punya legalitas tuh yang lebih jelas, punya ketentuan yang lebih jelas. Contoh kayak misalkan asuransi agent itu kan udah ada tuh. Kalau nggak ada license nggak bisa gitu. Nah kita kan dari dulu kan juga kepingin kan bahwa semua profesi kita ini jadi profesi yang benar-benar punya standar dan standarisasi yang jelas gitu, standarisasi yang sama gitu. Ya dan ini yang saya juga merasa bahwa pentingnya peran pemerintah dalam hal ini untuk mendukung industri properti di tanah air lebih maju lagi, justru juga di jasa property agent ini bisa lebih maju lagi. Nah ini, yuk teman-teman kita, apapun bendera kita, apapun bajunya kita, saya tuh harap tuh kita semua bisa bergandengan tangan, kita sama-sama bisa bersatu memajukan industri properti di tanah air. Itu sih harapan saya sih. Gitu Pak. Terus izin komentar sedikit silakan. Pak Charlie gitu. Jadi saya dari dulu bilang ya kita property agent ini bahkan ya maaf nih agak sedikit kasar saya bilang bahkan kalah sama yang bawa truk sampah Bu gitu. Yang bawa truk sampah itu harus SIM-nya itu SIM khusus loh. Anda tahu itu SIM apa? Harus SIM B, bener kan? Gitu. Ya kalau Anda tidak punya SIM B, tidak boleh bawa truk sampah gitu loh. Nah, kita property agent ini ya security pun bisa jadi tenaga perantara gitu. Jaga malam pun bisa jadi tenaga perantara gitu. Ya kan? Nah, ini apaan? Gitu. Ya nah, dokter mau suntik aja itu apa? Semua orang yang mau nyuntik orang itu harus ada license-nya baru boleh nyuntik gitu. Padahal apa? Semua orang juga boleh nyuntik. Semua orang bisa nyuntik gitu kan, tapi tidak boleh nyuntik gitu loh. Nah, kita kalah jauh. Ya, secara industri itu, ya kan sama ojek online pun kalah gitu. Ya untuk Anda bisa bawa motor, Anda harus punya SIM C, gitu. Ya enggak, Anda tidak punya SIM C ya, Anda melanggar. Sederhana sekali. Nah, setiap kali kita usulkan tentang hal itu, katanya apa? Oh, tidak bisa. Dan begitu Anda mengeksklusifkan industri ini, Anda menghilangkan kesempatan kerja untuk orang lain. Selalu dalil itu yang dipakai. Pertanyaan saya, kenapa dalil itu tidak dipakai untuk ya mereka yang bawa truk gitu, kenapa ya kan tidak dipakai untuk yang boleh nyuntik gitu seperti itu. Anda tahu industri arsitek ya itu sekarang untuk ngurus IMB itu harus pakai arsitek IAI, benar nggak tuh? Nah ya padahal apa yang bisa main AutoCAD ya anak SMK pun bisa main AutoCAD gitu, bisa gambar gitu kan, tapi gambar mereka tidak bisa dipakai itu untuk pengurusan IMB. Nah, kenapa tidak ada dalil? Ini menghilangkan pekerjaan orang lain seperti itu. Ya, nah, kita property agent ya, setiap kali kita mengusulkan untuk bikin supaya ini teregulasi secara baik, selalu katanya apa? Loh, nanti Anda menghambat orang lain itu untuk bisa mendapat penghasilan. Selalu pasal itu yang dipakai gitu. Nah, coba ya teman-teman bersatu, ya kan bantai aja gitu loh, ya dengan argumen yang kuat gitu kan. Ya mengapa kita tidak berbeda sama yang lain, demikian sih. Ya luar biasa, benar-benar itu dari seorang pengurus. Nah, ini beda lagi tadi broker dia bicara pengurus, itu dari brand Remax Indonesia. Kalau saya jadi host aja ya, yang penting Pak Ali bahagia, Pak Bambang bisa video on, meskipun nggak bisa ya udah bisa foto-foto, udah senang aja gitu, alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, 25.8 kita selalu on time untuk mengakhiri. Sebelum kita akhiri, kita mau dengar closing statement dari Pak Ali. Silakan Pak Ali. Iya, sebetulnya sih tadi udah kita banyak diskusi lah. Thank you masukannya dari teman-teman semua, Pak Wandi, ada Pak Bambang, ada Pak Charlie. Teman-teman semua juga. Jadi memang kita selama ke depan ini memang jangan lengah ya sebetulnya ya. Kita masih banyak berjuang karena kami pun tadi dengan Pak Bambang, kami dari IPW, Pak Bambang dari REI, kemudian dari Arebi, kita juga beberapa kali juga FGD dengan beberapa kementerian, kita mencoba mengasih bukan usulan lah, artinya pandangan-pandangan kepada pemerintah meskipun, nah kita nggak tahu nih, yang pertama PPN tembus, yang kedua tembus, yang ini kita nggak tahu nih apa PPN diperpanjang lagi atau enggak, dan mudah-mudahan seperti itu, karena memang dari hasil
rapotnya PPN yang dulu, yang insentif PPN ini ternyata tidak terlalu bagus bagi pemerintah gitu kan. Jadi tapi itu ada perbedaan data. Nah, kita lagi klarifikasi sebetulnya data-data yang dari kami pun dari PPW kami tampilkan sebenarnya ini ada loh potensinya, ada kemajuan. Tapi ya itulah ada dengan hal-hal yang terjadi saat ini sebetulnya yang poinnya jangan sampai lengah gitu ya. Jadi jangan sampai lengah di 2022 karena kita akan memasuki satu era baru juga, tatanan baru properti, dan dengan isu-isu pajak dan segala macam yang kita harus bisa antisipasi, minimal kita tahu bagaimana caranya untuk mengantisipasi lah gitu ya. Jadi ke depan tetap semangat pastinya ya, tetap semangat, sukses untuk semua, sehat untuk semua, yang mudah-mudahan pandemi juga cepat berakhir dan betul-betul ekonomi kita betul-betul tumbuh termasuk properti. Thank you semua teman-teman, thank you. Ya, terima kasih Bapak Ali, thank you semuanya, Pak Ismet, terima kasih Pak Bambang, Pak Charlie, Pak Wandi, dan teman-teman yang sudah hadir. Masih ada pertanyaan, kita akan susulkan di kemudian hari perihal prospek sewa menyewa. Jadi tema tertentu buat kita. Thank you banget sekali lagi Pak Ali yang terhormat sebagai CEO dan founder Indonesia Property. Oh, ada Pak Hengki juga tuh, Pak Hengki, Pak Teddy, waduh. Thank you. Oke. Ya, oke. Izin pamit semuanya. Selamat malam, bahagia selalu, dan salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan minta maaf kalau ada salah-salah. Dan Pak Juanda Rovelin ditunggu cuannya. Oh salah. Kita mau ini nih, kita mau collab ya Pak Rovelin ya. Aduh. Dibantu sama dibantu Pak Ismet nih Pak Ismet. Ini mesti hadir nih, yang Bro Juanda mesti hadir nih semua nih. Iya, pokoknya tunggu tanggal mainnya Pak Ali, tunggu tanggal mainnya, ya kan? Dan semua aku end meeting ya. Dadah. Bye.